Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin membuat kontrak belajar terlebih dahulu ya. Kontrak belajar agar kita tertib dalam melaksanakan belajar. Yang pertama, saya ingin kalian semua fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, aktif. Aktif ini bisa aktif dalam bertanya maupun aktif dalam menjawab. Lalu yang ketiga, tidak mengobrol. Lalu yang keempat, jika ingin keluar, izin terlebih dahulu pada saya. Baik, ini kontrak belajar kita selama pembelajaran kali ini. Jadi saya harap kita dapat mematuhi kontrak belajar ini. Jadi yang pertama, fokus. Lalu yang kedua, aktif dalam bertanya maupun menjawab. Lalu yang ketiga, nggak ngobrol pada saat saya menjelaskan. Yang keempat, jika ingin keluarnya entah ingin buang air kecil atau buang air besar, ataupun pengen beli pulpen atau pensil, silakan izin kepada saya agar pembelajaran kita lebih terarah, lebih fokus dan ilmu yang saya sampaikan jadi bermanfaat untuk kalian semua. Silakan dibuka buku ekonominya. Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Mungkin di benak kalian semua ada yang sudah tahu apa itu inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara yang mana sedang terjadi kecenderungan akan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalkan sementara itu bukan inflasi namanya ya. Disebabkannya juga oleh arus uang dan barang tidak stabil, itu namanya inflasi. Jadi kalau misalkan Idul Fitri, Idul Adha dan Natal tahun baru itu bukan inflasi namanya. Kalau inflasi itu jangka waktunya panjang, kenaikan harganya jangka waktunya panjang. Tidak kalau misalkan jangka waktunya pendek atau cuman musiman doang, itu bukan inflasi namanya ya. Inflasi adalah jangka waktunya panjang, keadaan perekonomian, atau biasa disebut juga oleh para ahli itu penyakit perekonomian. Karena utama yang disebabkan oleh tidak seimbangannya arus uang dan barang. Nah, inflasi itu suatu keadaan perekonomian di suatu negara, bukan hanya di negara Indonesia saja bisa terjadi, tetapi di negara-negara luar juga bisa terjadi yang namanya inflasi ya. Sila ke bawah sila. Oke, lanjut ya. Ya nanti selesai ke bawah. Oke, lanjut. Suatu keadaan perekonomian di suatu negara yang mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa ya, secara umum dalam jangka waktu yang panjang disebabkan oleh tidak seimbangnya arus uang dan barang. Sampai sini paham? Oke, duduk. Ya, silakan bawa dulu ya. Oke, ketemu Bu Yayan ya. Lanjut. Inflasi menurut para ahli. Yang pertama, inflasi menurut para ahli. Jauh. Yang pertama Budiono, lalu Winardi, Kadono Sukirno,
lalu Dwi Eko Waluyo, lalu Bank Indonesia. Ya. Ini menurut para ahli nih. Ada Budiono, ada Winardi, Sadono Sukirno, Dwi Eko Waluyo, dan Bank Indonesia. Budiono mengatakan bahwasanya inflasi adalah kecenderungan mengenai harga-harga agar naik secara terus-menerus. Harganya naik secara terus-menerus nih. Harganya naik secara terus-menerus. Lalu Winardi mengatakan inflasi itu suatu periode tertentu. Ini berisik kenapa nih? Berisik kenapa? Periode tertentu di mana terjadi penurunan kekuatan dalam membeli barang dan jasa. Lalu Sadono Sukirno dia mengatakan bahwa inflasi itu bentuk-bentuk penyakit ekonomi. Ya iya, bentuk-bentuk penyakit ekonomi. Kenapa dikatakan bentuk-bentuk penyakit ekonomi? Karena terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara-negara luar juga terjadi yang namanya inflasi. Lalu Dwi Eko Waluyo juga mengatakan bahwasanya inflasi itu bentuk-bentuk penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami oleh hampir seluruh negara. Hampir sama nih pandangannya kayak Sadono Sukirno. Lalu menurut Bank Indonesia yaitu kecenderungan harga-harga. Harga untuk meningkat secara umum. Ini berisik kenapa ini? Nanti saya tanya nggak bisa jawab. Oke. Bank Indonesia mengatakan kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum. Ya. Cut dulu, cut. Oke. Setelah kita mengetahui pengertian inflasi, lalu inflasi menurut para ahli, kita akan membahas penyebab-penyebab inflasi. Nah, kita harus cari tahu nih, apa sih penyebab inflasi ini? Nah, penyebab inflasi yang pertama, meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan disebabkan oleh apa aja? Yang pertama, anggaran belanja pemerintah. Naik. Lalu meningkatnya permintaan ekspor. Yang ketiga, meningkatnya permintaan swasta. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya inflasi. Apa aja? Yang pertama, anggaran belanja pemerintah naik. Lalu yang kedua, meningkatnya permintaan ekspor. Yang ketiga, meningkatnya permintaan swasta. Nah, semakin banyak permintaan barang yang diminta tetapi barang yang ditawarkan semakin sedikit, maka akan menyebabkan yang namanya inflasi. Nah, seperti contoh gambar kurvanya yaitu
Kalau misalkan barang yang harga yang ditawarkan lebih mahal, maka permintaan akan semakin sedikit. Tetapi kalau misalkan barang yang ditawarkan lebih murah, permintaan akan lebih banyak. Ini yang namanya hukum permintaan. Nah, ini kurva seperti ini. Kurva permintaannya. Ya, sampai sini paham? Lalu yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Nah, meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi meningkat pasti ada penyebabnya. Yang pertama, harga bahan bakar naik. Yang kedua, upah buruh atau pekerja juga naik. Nah, ini akan menyebabkan inflasi namanya. Kayak misalkan di suatu daerah UMP-nya itu 4,7. Lalu seiring berjalannya waktu UMP tersebut naik menjadi 5 juta misalnya. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya inflasi karena upah buruh menjadi naik dan harga bahan bakar juga misalkan naik juga. Kayak misalkan harga pertalite tadinya 8.000 jadi 10.000, tapi naiknya itu nggak cuma sementara, tapi naiknya dalam jangka yang panjang. Paham sampai sini ya? Lalu yang ketiga, tingginya peredaran uang. Nah, peredaran uang kayak misalkan apa sih Pak tingginya peredaran uang Pak? Nah, tingginya peredaran uang ini kayak misalkan Indonesia mengedarkan uang setiap tahunnya itu 1 triliun. Lalu tahun berikutnya Indonesia mengedarkan uang sebesar 2 triliun. Nah, sedangkan Indonesia udah punya batasan dalam mengedarkan uang tersebut. Kayak misalkan batasannya itu setiap tahun cuma 1 triliun. Tapi Indonesia mengedarkan uangnya sebesar 2 triliun. Itu akan menyebabkan yang namanya inflasi karena tingginya peredaran uang, dan uang tersebut akan menjadi turun harganya ya dibandingkan sebelumnya. Karena uang yang diproduksi, uang yang diedarkan itu lebih banyak. Oke, sampai sini paham? Oke, ini tadi adalah penyebab-penyebab inflasi. Sekarang kita lanjut penggolongan inflasi. Nah, penggolongan inflasi ada yang namanya inflasi dari dalam negeri dan ada inflasi dari luar negeri. Apa aja sih contohnya? Yuk kita bahas. Golongan inflasi. Inflasi dalam negeri, inflasi luar negeri. Nah, inflasi dalam negeri yaitu contohnya anggaran defisit negara. Anggaran defisit negara dengan cara mencetak uang baru. Ini nggak boleh nih kalau misalkan udah ditentuin per tahunnya Indonesia mengedarkan uang sebesar 1 triliun, berarti ya udah 1 triliun aja, nggak boleh lebih. Itu akan menyebabkan penurunan mata uang. Lalu inflasi luar negeri yaitu meningkatnya harga impor. Nah, harga impor meningkat nih. Ya, yang tadi saya bilang, inflasi itu bukan terjadi hanya di satu negara saja, tapi di berbagai negara juga terjadi yang namanya inflasi. Nah, di luar negeri juga bisa terjadi nih, karena meningkatnya harga impor.
Oke, baik. Ini adalah golongan-golongan inflasi. Nah, inflasi ada dari dalam negeri dan ada dari luar negeri. Ya, jadi sekarang kita membahas tentang jenis-jenis inflasi. Setelah golongan, kita membahas jenis-jenis inflasi. Nah, inflasi mempunyai berbagai macam jenis. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang keempat inflasi sangat berat. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, yang keempat inflasi sangat berat. Ya, inflasi ringan berada di kisaran di bawah 10% dan belum mengganggu perekonomian kita. Ya, inflasi ringan belum mengganggu nih, masih di bawah 10%. Lalu inflasi sedang berada di kisaran 10% sampai 30%. Nah, ini belum mengganggu juga, belum mengganggu perekonomian karena masih di bawah, masih berada di kisaran 10 sampai 30%, tapi meresahkan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap. Nah, inflasi sedang berada di kisaran 10% sampai 30%, belum mengganggu perekonomian kita tetapi membuat resah para pegawai tetap yang mempunyai penghasilan tetap. Lalu inflasi berat berada di kisaran 30% sampai 100%. Ini udah mengganggu nih, mengganggu sektor perekonomian, udah mengganggu sektor perekonomian kita. Ya, udah sangat mengganggu. Nah, tapi ada lagi yang lebih mengganggu nih, yang namanya inflasi sangat berat atau hyperinflasi. Nah, hyperinflasi ini kisarannya berada di atas 100%. Ini udah sangat mengganggu dan juga sulit dikendalikan. Ya, jadi inflasi ringan berada di bawah 10%, dia belum mengganggu perekonomian. Inflasi sedang dia di kisaran 10% sampai 30%, dia belum mengganggu perekonomian tapi membuat resah para pekerja tetap. Lalu inflasi berat, dia berada di kisaran 30% sampai 100%. Dia udah mengganggu perekonomian kita nih, udah mengganggu nih. Lalu inflasi sangat berat udah berada di kisaran di atas 100%. Dia sangat mengganggu, udah gitu sulit juga buat dikendalikan. Nah, coba Gung, jenis inflasi ada berapa, Gung? Ada 4. Apa aja, Gung? Inflasi ringan, Ya. inflasi sedang, Ya. inflasi berat, inflasi sangat berat. Nah, inflasi sangat berat. Nah, inflasi ringan berada di bawah berapa persen? Di bawah berapa persen? 10%. Nah, dia udah mengganggu belum perekonomian kita? Belum. Belum. Nah, kalau inflasi sedang berada di kisaran 10 sampai 20%. Nah, kalau inflasi berat 30 sampai 100%. 30% sampai 100%. Nah, hyperinflasi atau inflasi sangat berat berapa persen? Di atas 100%. Nah, di atas 100%. Udah sangat ganggu nih. Udah sangat ganggu dan juga sulit buat dikendalikan.
Oke, setelah kita membahas jenis-jenis inflasi, nah kita akan membahas dampak inflasi. Dampak itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, dampak positif dampak yang apa, Bu? Negatif. Baik. Kalau dampak negatif dampak yang buruk. Nah, inflasi memiliki dampak nih. Nah, yang pertama dampak terhadap pendapatan. Ini kenapa sih? Ya, dampak terhadap pendapatan. Kalau dampak terhadap pendapatan, dia memberikan dampak positifnya bagi pengusaha. Jadi kenapa nih? Kalau dampak negatifnya bagi pekerja tetap. Ya, positifnya bagi pengusaha, negatifnya bagi pekerja tetap. Udah sila. Ya, silakan duduk. Oke, dampak positifnya bagi pengusaha kenapa? Karena para pengusaha bisa mendorong perekonomian. Tapi kalau dampak negatif bagi pekerja tetap, gaji dia tetap segitu-gitu aja, tapi barang yang diedarkan itu atau barang yang dibeli mereka itu akan terus naik. Silakan masuk. Ya, ya, paham sampai sini ya? Oke. Yang kedua, dampak inflasi terhadap minat. Dampak inflasi terhadap minat nih. Nah, minat mereka, masyarakat mereka ini masyarakat untuk menabung itu akan berkurang. Kenapa? Karena bunga yang ditawarkan itu lebih kecil. Ya, bunga yang ditawarkan akan lebih kecil karena negara kita sedang mengalami inflasi. Ya, tadinya bunganya 20%, tiba-tiba jadi 10%. Jadi mereka males-malesan gitu buat menabung. Jadi nggak minat lagi buat nabung ya. Sampai sini paham? Dampak inflasi terhadap kalkulasi. Nah, setelah ini saya ingin membuat kalian membuat kelompok ya. Nah, inflasi terhadap kalkulasi ini mengakibatkan penetapan harga pokok menjadi sulit. Penetapan harga pokoknya menjadi sulit. Kenapa sulit? Karena harga yang ditawarkan takutnya terlalu kecil atau terlalu besar ya, jadi sulit untuk ditentukan harganya. Ini kenapa berisik nih? Kan tadi udah dibilang di kontrak belajar apa aja? Yang pertama fokus, lalu yang kedua aktif, yang ketiga tidak ngobrol, yang keempat aktif ya, aktif bertanya dan menjawab. Lalu yang kedua fokus saat saya menjelaskan. Yang ketiga tidak mengobrol. Nah, nggak ngobrol jadi ya kalau saya lagi jelasin ya. Lalu yang terakhir, dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, ekspor apa tadi ekspor? Nah, ekspor tadi apa? Kegiatan menjual barang dari dalam ke luar negeri. Kalau impor kegiatan membeli barang dari luar ke dalam negeri. Oke. Ayo fokus. Nah ya, inflasi terhadap ekspor. Negara kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang. Ayo,
Kan tadi udah saya bilang fokus. Ya. Nah, kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang. Ya iya, negara kita aja masih kurang, lagi mengalami inflasi, apalagi untuk mengekspor. Ya, jadi kemampuan kita untuk mengekspor berkurang. Oke, kita tadi udah membahas inflasi dari mulai pengertiannya sampai dampak-dampak inflasi ini, ya. Kalian buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang, 4 siswa, ya. Masing-masing kelompok membuat pengertian-pengertian tentang inflasi. Yang pertama pengertian, lalu jenis-jenis inflasi, indikator-indikator yang ada di inflasi apa aja, lalu dampak-dampaknya apa aja yang lebih luas. Oke, saya ingin kalian mempresentasikannya. Waktu pengerjaan 1 bulan, saya kasih waktu. Formatnya yang pertama ada PDF dan yang kedua ada PowerPoint. PDF untuk diserahkan ke saya, PowerPoint untuk presentasikan di depan kelas. Paham sampai sini? Oke. Coba saya ingin mengulas kembali. Tadi inflasi itu apa? Inflasi apa tadi? Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi ya. suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang disebabkan karena tidak seimbangannya arus uang dan barang. Nah, inflasi itu adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara, bukan hanya di Indonesia saja tadi yang dibilang ya. Ayo kan fokus kan di suatu negara, ya, yang mana terjadi kenaikan harga, ya. Ulang, dilempar lagi tadi. Oke, tadi kita sudah membahas yang namanya dari mulai inflasi, pengertian inflasi menurut para ahli, sampai dampak-dampak inflasi. Nah, saya ingin kalian membuat kelompok terdiri dari 4 siswa. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Yang mana satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Lalu kalian membuat. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas pengertian-pengertian inflasi, mulai dari inflasi menurut istilah, menurut para ahli. Kalian juga sudah bisa menjawab apa sih inflasi itu. Nah, lalu setelah ini saya ingin kalian membuat kelompok. Ayo. Saya ingin kalian membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, ya. Masing-masing kelompok membuat pengertian-pengertian inflasi sampai dampak yang tadi saya jelaskan. Dampak-dampak inflasi sampai yang tadi saya jelaskan. Ya. Saya ingin kalian membuatnya bukan hanya dalam format PDF, tetapi dibuat juga dalam format PowerPoint. PDF untuk diserahkan ke saya, PowerPoint untuk dipresentasikan di depan kelas. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke. Saya ingin mengulas kembali. Apa sih inflasi itu tadi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga Ayo fokus. dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Oke, inflasi itu keadaan perekonomian di suatu negara, bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh negara itu pasti ada yang namanya inflasi. Ya, harga barangnya naik dengan jangka waktu yang panjang, menyeluruh dia, udah menyeluruh, jangka waktunya panjang. Ya, ayo fokus. Disebabkan oleh tidak seimbangnya arus uang dan barang. Ya. Lalu tadi para ahlinya ada berapa? Ada 5. Nah, apa aja para ahlinya? Yang pertama Budiono. Yang kedua Winardi. Yang ketiga Sadono Sukirno. Lalu yang keempat Eko Waluyo. Yang kelima Bank Indonesia. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai pandangan yang berbeda-beda terhadap inflasi, ya. Inflasi, macam-macam inflasi ada berapa macam-macam? Macam-macam inflasi ada 4. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, yang keempat inflasi sangat berat. Nah, inflasi ringan di bawah 10%, inflasi sedang di
10% sampai 30%. Nah, inflasi berat, 100%. inflasi sangat berat atau hyperinflasi, inflasi sangat berat. Di atas 100%. Oke, kalian sudah paham ya? Ya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Presentasi akan saya lakukan pada bulan Ramadan nanti. Semoga kita semua masih bisa dipertemukan pada pertemuan berikutnya, dan semoga ilmu yang saya berikan bisa sangat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila saya ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.